Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tiga Pendekar Trimukti. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tiga Pendekar Trimukti, tragedi kebangkitan keris terkutuk. No, menghindar! Mata Seno melebar mendengar teriakan Arto. Tepat di belakangnya, Patikolo berdiri sembari menyeringai. Tanpa sempat menghindar, sebuah pukulan keras membuat Seno seketika terpental menabrak bebatuan. Seno! Akan kuhabisi kalian perlahan-lahan agar bisa merasakan rasa sakitnya. Seno terbatuk mengeluarkan cairan merah karena benturan yang keras. Dirinya terbaring lemah tidak berdaya. Arto berdiri, berjalan tertatih menghampiri Seno untuk memastikan keadaannya. Namun tiba-tiba sebuah bayangan hitam melewatinya. Patikolo sudah lebih dulu berada di dekat Seno. Patikolo menginjak perut Seno agar tidak bergerak. Dirinya mengangkat tangannya yang tergenggam keris. Ujungnya ia arahkan ke arah kepala Seno. Tidak, jangan! Akan aku congkel bola matamu lebih dulu. Patikolo melancarkan serangan tusukan ke arah Seno. Namun belum sempat mengenainya, tiba-tiba sebuah cahaya putih melesat dengan cepat melewati Arto menuju ke tempat Seno. Patikolo Agni yang sadar akan hal tersebut mengalihkan pandangannya ke arah orang yang datang secara tiba-tiba. Namun sebuah kepalan tangan yang memerah dan mengeluarkan asap sudah berada tepat 5 cm di wajahnya, sehingga membuatnya tidak sempat untuk menghindari serangan tersebut. Jangan sentuh sahabatku. Patikolo Agni terkena pukulan keras hingga menghancurkan wajahnya. Ia terpental menembus dinding batu bangunan tersebut. Arto yang melihat itu merasa lega. Orang yang mereka tunggu sejak tadi kini sudah tiba. Dengan kedatangan Arya, sebuah babak baru dalam perjuangan mereka dimulai. Sosoknya yang muncul bagai cahaya di tengah kegelapan bukan hanya membawa harapan, tapi juga kekuatan yang merajut kembali ikatan persaudaraan yang sempat teruji. Keberaniannya tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memperkuat tekad mereka untuk terus berjuang bersama. Di tengah kegelapan malam yang pekat, sebuah bencana besar mengguncang dasar kehidupan, merobek kedamaian yang selama ini terjaga. Bumi berguncang, langit memerah dan angin menderu bagai raungan binatang buas, mengumumkan kedatangan era baru yang penuh dengan ujian dan cobaan. Dari reruntuhan dan kekacauan muncul sebuah harapan yang bercahaya dalam gelap, sebuah legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Tiga pendekar lahir dari api bencana bersatu dengan takdir yang tidak bisa mereka tolak. Mereka adalah sinar di tengah keputusasaan, kekuatan di tengah kelemahan, dan keberanian di tengah ketakutan. Dengan keahlian dan kemampuan yang unik, mereka berdiri teguh, siap menghadapi setiap tantangan yang menghadang. Arya segera mendekati Seno. Melihat kondisinya yang mengkhawatirkan, tubuh Seno penuh dengan luka dan dadanya masih terasa sesak karena tekanan berat injakan Patikolo. Nah, kamu gak apa-apa? Tidak apa-apa, cuma masih agak sesak. Demit sialan, berani sekali dia melukai sahabatku. Kamu dari mana aja, yo? Tadi aku dihadang nenek-nenek toh. Suara ledakan tiba-tiba muncul dari arah Patikolo terlempar. Suasana menjadi tegang kembali. Reruntuhan batu mulai berterbangan.
Patikolo muncul dari tengah reruntuhan. Wajahnya yang semula hancur kini secara ajaib pulih seperti semula, menunjukkan kemarahannya karena serangan Arya. Sialan, siapa yang berani memukul wajahku? Tanpa membuang waktu, Arya segera berdiri menghadap Patikolo, lalu menginstruksikan Arto dan Seno untuk mundur, memulihkan diri dengan kemampuan tasbih kembar milik Seno. Kalian berdua mundur. Pulihkan diri menggunakan kemampuanmu, Seno. Kau harus berhati-hati, yo. Dia bukan demit biasa. Aku tidak peduli mau sekuat apapun dirinya. Aku tidak akan memaafkannya karena sudah membuat kalian babak belur seperti ini. Berhati-hatilah terhadap serangan keris miliknya yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Aku tahu. Arto memapa Seno agar lebih jauh sedikit dari pertarungan. Arya berdiri tegak di hadapan Patikolo yang sudah berada di hadapannya. Arya terlihat sangat berbeda. Jika sebelumnya dia adalah sosok yang santai dan penuh canda, saat ini dia seperti berubah menjadi orang lain. Arya mulai serius, matanya terpejam memancarkan tekad yang kuat. Aura yang dikeluarkan membuat jelas bahwa dia tidak akan membiarkan Patikolo melukai siapapun lagi, terutama sahabat-sahabatnya. Siapa kau berani sekali memukulku tiba-tiba? Aku Arya Sena Jayandaru, orang yang akan menghancurkan wajahmu lagi. Jayandaru, aku seperti pernah mendengar nama itu sebelumnya. Keluargaku tidak ada yang berteman dengan demit sepertimu. Sikapnya berubah menunjukkan bahwa dia siap untuk melawan, tidak peduli apapun yang terjadi. Arya bersiap menunjukkan ketenangan yang datang dari kekuatan dan kepercayaan diri, siap untuk menghadapi Patikolo dalam pertarungan yang menentukan. Kedua temanmu saja tidak mampu menandingiku, apalagi dirimu yang hanya seorang diri. Tanpa membalas perkataannya, Arya melesat dengan cepat menuju Patikolo. Ia terkejut, Arya sudah siap berada di hadapannya dengan tangan yang sudah siap memukul, namun berhasil ditahan oleh Patikolo. Rupanya kau memiliki ilmu kanuraganya cukup istimewa ya. Tapi itu belum cukup untuk mengalahkanku. Patikolo menyerang balik Arya dengan mengibaskan kerisnya. Arya menghindarinya dengan gesit. Dinding dan pilar-pilar di tempat tersebut hancur berkeping-keping akibat kibasan Patikolo. Arya melompat mundur, memikirkan cara untuk menyerang Patikolo. Mata Arya menelisik ke tubuh Patikolo, namun terhenti tatkala melihat keris yang digenggam Patikolo. Sepintas sebuah ingatan muncul di kepala Arya. Dirinya teringat sebuah gambar yang terukir di dinding lorong sebelumnya. Aku harus memisahkan keris itu darinya. Majulah, tunjukkan padaku seluruh kemampuanmu. Arya membacakan amalan pemutih di tangannya lalu menyerang Patikolo kembali. Pertarungan di antara mereka semakin sengit. Ajian Wiraga Kencana milik Arya membuat dirinya bisa mengimbangi pergerakan Patikolo. Jual beli serangan antara pukulan dan kibasan keris semakin menegangkan. Sementara itu Arto dan Seno sedang duduk sila sembari menangkupkan kedua tangannya. Tasbih kembar pemberian gurunya sudah terlilit di tangan Seno. Sebuah lantunan ayat-ayat suci terucap dari mulutnya, hingga membuat dirinya dan Arto diselimuti aura putih. Perlahan luka-luka kecil dan rasa sakit yang diterima mulai menghilang. Setelah Seno menyelesaikan doa yang ia bacakan, mereka mulai membuka mata. Arto kagum dengan kemampuan tasbih kembar milik Seno. Rasa sakit yang ia rasakan sudah menghilang begitu saja. Kau hebat loh. Tubuhku sudah tidak sakit lagi. Ini hanya akan menahan rasa sakitnya saja, tidak menyembuhkan luka sepenuhnya. Jadi manfaatkan dengan baik. Aku tidak yakin bisa menggunakannya lagi. Arto mengangguk, dirinya mengeluarkan kembali keris dari sarungnya. Mereka berdua siap untuk kembali bertarung, menyelesaikan tugas mereka. Di sisi lain, Arya dan Patikolo masih saling serang. Ajian Wiraga Kencana yang digunakan Arya sudah hampir sampai batasnya. Ketika Arya kelelahan terhuyung mundur beberapa langkah karena serangan tendangan di perutnya dari Patikolo, pertempuran mengambil alih momentum yang baru. Tanpa ampun Patikolo terus menerjang. Setiap serangan semakin cepat dan ganas, seakan tidak memberikan kesempatan bagi Arya untuk mengambil napas.
Arya meski terengah-engah tetap berusaha mempertahankan diri, namun jelas kekuatannya mulai menipis. Patikolo kembali melesat menyerang Arya, namun pergerakannya terhenti tatkala sebuah serangan tusukan dan pukulan dari sisi kanan dan kiri muncul, hingga membuat Patikolo seketika menghindari melompat mundur. Lama sekali kalian. Aku baru pertama kali menggunakannya, jadi harus menyelaraskannya terlebih dahulu. Arya tersenyum. Kini mereka bertiga berdiri sejajar di hadapan Patikolo, siap untuk melawannya kembali. Seno menggunakan kemampuan tasbihnya. Aura putih kembali menyelimuti tubuh mereka bertiga. Iki opo no? Arya bingung. Tiba-tiba tenaganya pulih kembali akibat aura putih yang menyelimuti dirinya. Ini juga salah satu kegunaan tasbih kembar yang diberikan guru. Keren juga no. Tetap fokus. Demi itu mulai serius. Hebat sekali kalian, benar-benar anak muda yang mengejutkan. Aku jadi lebih bersemangat untuk menghabisi kalian. Coba saja kalau aku bisa. Pertarungan kembali membara. Arto dan Seno dengan kekuatan yang baru saja mereka pulihkan bergabung dalam tarian maut bersama Arya melawan Patikolo. Pertarungan mereka penuh dengan kilatan keris, pukulan mematikan dan serangan magis yang dahsyat. Meskipun mereka bertiga sudah sangat lelah, tapi kebersamaan dan tekad mereka untuk melindungi satu sama lain memberikan kekuatan baru yang seolah-olah membuat mereka tidak terkalahkan. Arya yang sempat terdesak kini merasakan semangat baru. Kehadiran Arto dan Seno di sisinya bukan hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga mental. Kita harus memisahkan dirinya dari keris jagal mayit. Arto dan Seno menoleh. Arya menjelaskan kalau sebelumnya sewaktu di lorong dirinya sempat melihat sebuah gambar ukiran di dinding lorong yang menggambarkan dua orang sedang memisahkan Patikolo dari keris jagal mayit. Sepertinya itu adalah cara untuk menghadapi dirinya. Mendengar ini, Arto dan Seno segera memahami mengapa mereka kesulitan. Keris jagal mayit bukan hanya senjata, tapi juga sumber dari kekuatan besar Patikolo. Lalu apa rencana kita? Kalian serang Patikolo dari depan, pancing dirinya agar terjadi bentrokan. Aku akan menyerang tangannya dari samping. Baiklah, ayo toh. Arto dan Seno menyetujui rencana Arya tanpa ragu. Mereka mengerti pentingnya momen ini, tidak hanya untuk mereka tetapi juga untuk keselamatan banyak orang. Dengan tatapan yang tegas, mereka berdua bersiap untuk melancarkan serangan pamungkas mereka terhadap Patikolo. Dengan koordinasi yang sempurna, Arto dan Seno bergerak maju mengarahkan energi mereka untuk menciptakan serangan yang dahsyat. Arto dengan kerisnya yang mengeluarkan aura api menyelimuti bilah senjatanya. Sementara itu, Seno dengan tasbih kembar di tangannya mengucapkan amalan yang menguatkan serangannya, menghasilkan aura putih yang memancarkan dari tubuhnya, melindungi mereka sekaligus memberikan kekuatan tambahan. Mereka berdua dengan serentak melepaskan serangan pamungkas mereka, menghasilkan gelombang energi yang kuat menuju Patikolo. Bodoh, apa kau tidak belajar dari serangan sebelumnya? Itu tidak akan mampu mengalahkanku. Patikolo dengan kekuatan yang luar biasa menyambut tantangan itu. Dia mengeluarkan tawa mengejek, mengambil ancang-ancang dengan keris jagal mayit. Sebuah asap hitam menggumpal di ujung keris lalu menghunuskan ke arah Arto dan Seno. Bentrokan energi kembali terjadi, menciptakan ledakan besar, menggetarkan tanah di sekitarnya. Tadi kami hanya berdua, tapi kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Anak itu memang hebat, tapi dia sudah mencapai batasnya. Kau belum tahu seperti apa dia sebenarnya. Patikolo terus menganggap remeh Arya, namun Arto dan Seno yang tahu seperti apa Arya hanya tersenyum dan terus menekan kekuatan Patikolo. Sementara itu Arya yang sudah siap dengan tasbih yang terlilit di tangannya mulai melesat ke samping. Dengan konsentrasi penuh, Arya menghantamkan ajian Braja Musti, salah satu ilmu pukulan terkuat yang dia miliki. Energi dari ajian tersebut yang digabungkan dengan energi tasbih miliknya mengumpul di tinjunya, memancarkan kekuatan dahsyat. Dengan teriakan yang penuh tekad, Arya melancarkan pukulan ajian Braja Musti ke arah tangan Patikolo yang memegang keris jagal mayit. Sial, rupanya kalian hanya mengincar kerisku.
Patikolo sudah tidak bisa menghindar lagi akibat tekanan yang diberikan oleh Arto dan Seno. Pukulan Arya menghantam dengan kecepatan kekuatan yang begitu besar, memaksa Patikolo melepaskan genggaman pada keris jagal mayit. Sebuah ledakan energi terjadi. Keris Patikolo terlempar di udara. Arya menggapainya lalu melemparnya pada Seno dan Arto. Kurang ajar, kembalikan kerisku. Patikolo melesat ke arah Arto dan Seno ingin merebut kerisnya kembali, namun Arya kembali melancarkan serangan ke arah Patikolo hingga membuatnya terpental beberapa meter. Seno, Arto, kalian tancapkan keris itu ke tempatnya, biar aku yang menahan demit itu. Arto dan Seno mengangguk lalu segera berlari menuju altar tempat keris itu berada. Sedangkan Arya kembali berduel dengan Patikolo yang sudah tidak memiliki kemampuan keris jagal mayit. Kau pikir dengan memisahkan keris itu dariku bisa mengalahkanku? Lalu kenapa kau sepanik itu, ha? Kau memang bocah yang menjengkelkan. Pertarungan antara Arya dan Patikolo kembali terjadi. Meski sudah terpisah dari keris jagal mayit, kekuatan Patikolo masihlah menakutkan. Ia menguasai ilmu bela diri kuno yang telah lama ia asah, membuatnya mampu melancarkan serangan-serangan dahsyat yang kecepatan dan kekuatannya mampu menghancurkan bebatuan yang ada di sekitarnya. Setiap gerakannya cepat seperti kilat, hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Pukulan dan tendangannya mengeluarkan suara yang menggelegar, menunjukkan betapa kuatnya setiap serangan yang ia lakukan. Arya meskipun ilmu bela dirinya tidak sekuat Patikolo menunjukkan kegigihannya yang luar biasa. Setiap kali ia terpental dan terjatuh, ia bangkit lagi dengan tekad yang semakin kuat. Sudahlah, kau sudah kalah. Aku berada jauh di atasmu. Selama nyawaku masih berada di tubuhku, aku akan terus menghadapimu. Arya menggunakan kecepatan ajian Wiraga Kencana untuk menghindari serangan Patikolo sebisa mungkin. Ia bergerak lincah, melompat dan menggelinding mencari celah untuk melancarkan serangan balasan. Arya mengendalikan pengalaman bela dirinya, mengingat setiap ajaran yang pernah ia terima untuk meladeni serangan Patikolo. Dalam beberapa kesempatan, Arya berhasil mendaratkan pukulan dan tendangan ke tubuh Patikolo. Namun seperti menyerang batu karang, serangannya seolah-olah hanya membuat Patikolo terganggu sebentar. Patikolo menertawakan setiap upaya Arya, tetapi lambat laun frustasinya mulai terlihat. Mengapa kau terus bangkit? Meski kau tahu perlawananmu itu tidak berpengaruh kepada aku. Arya meskipun sering terkena serangan menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Setiap kali ia terkena pukulan yang keras, ia bangkit lagi dengan semangat yang tidak pernah padam. Arya menatap Patikolo dengan tatapan yang tegas dan penuh keberanian. Kegelapan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan. Aku di sini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang masih percaya pada kebaikan. Aku ingin membuktikan bahwa selama masih ada kebaikan di hati kita, kita akan terus berjuang, meski itu berarti aku harus kehilangan nyawaku. Percuma saja, bocah. Aku sudah sering mengalahkan orang-orang sepertimu. Pada akhirnya, mereka semua tunduk pada kegelapan, menjadi pengikutku, menyerahkan kekuatan mereka pada aku. Itulah gunanya kekuatan, menghancurkan untuk memperkuat. Kekuatan adalah segalanya, dan dengan kekuatan, aku akan menguasai segalanya. Arya menggertakkan giginya, merasakan amarah dan juga kesedihan mendengar betapa rusaknya pandangan hidup Patikolo. Namun ia tidak membiarkan emosi itu menguasai dirinya. Kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah tirani, dan kegelapan tidak akan pernah abadi. Akan selalu ada cahaya yang akan menembus kegelapan, tidak peduli seberapa gelap itu. Omong kosong. Patikolo merasa terganggu dengan keyakinan Arya, menyerang dengan lebih brutal lagi. Namun Arya dengan semangat yang terbakar lebih terang dari sebelumnya. Menghadapi setiap serangan itu, meskipun setiap pukulan dari Patikolo, Arya terus bergerak, menghindar dan mencari setiap kesempatan untuk melawan balik.
Pertarungan mereka bukan lagi sekedar pertarungan fisik, tapi juga pertarungan antara dua keyakinan yang bertolak belakang. Kegelapan yang ingin menguasai dengan kebaikan yang tidak pernah menyerah. Meskipun Arya menghadapi sosok yang kekuatannya jauh di atasnya, tekadnya untuk berjuang demi kebaikan memberinya kekuatan untuk terus berdiri. Menunjukkan bahwa keberanian dan kebaikan hati adalah kekuatannya sesungguhnya. Patih Kolo dengan segala kekuatannya melawan Arya yang tidak kenal menyerah. Di sekitar mereka tanah retak dan debu berterbangan, saksi bisu dari pertarungan sengit yang terjadi. Sementara itu, Arto dan Seno dengan cepat menuju altar untuk menancapkan keris jagal mayit kembali ke tempatnya. Mereka menyadari bahwa setiap detik sangat berharga dan bisa menentukan hasil dari pertarungan ini. Mereka terhenti saat sampai di depan altar untuk menancapkan keris. Di hadapan mereka terpampang 4 orang pria yang tidak asing bagi mereka, sedang menghadap altar. Sembari bertepuk tangan, orang itu berbalik menatap Arto dan Seno. Raja Seno dari Padepokan Geni Ireng. Hebat sekali. 3 orang pemuda sudah berada di sini dan berhadapan langsung dengan Patih Kolo. Mau apa kau kesini? Bukannya kalian sudah tahu mengapa aku berada di sini? Seno memandang keris jagal mayit lalu menyimpannya di punggung, bersiap apabila harus bertarung. Kami tidak akan memberikan keris ini padamu. Kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa. Raja Seno memberi perintah pada anak buahnya untuk melancarkan serangan. Tangan mereka memancarkan api hitam. Setiap kali tangan mereka melayang, udara terasa memanas dan bebatuan di sekitar mereka terbakar menjadi abu ketika terkena serangan yang mereka lancarkan. Jangan sampai tersentuh serangan itu, Noh. Arto dan Seno meskipun terkejut dengan kekuatan lawan tidak menunjukkan rasa takut. Mereka berdua telah melalui banyak pertarungan sebelumnya menghadapi berbagai macam musuh. Dan kali ini pun mereka bertekad untuk tidak menyerah. Mereka bergerak lincah mengandalkan kecepatan dan kecerdikan untuk menangkis setiap serangan yang dilancarkan oleh anak buah Braja Seno. Sembari mencari celah untuk melancarkan serangan balik, Arto dengan keahliannya dalam menggunakan keris melancarkan serangan balik dengan gerakan yang tajam dan cepat. Sementara itu, Seno menggunakan kekuatan fisik dan ilmu bela diri yang ia miliki untuk memberikan pukulan dan tendangan yang kuat, berusaha untuk menjaga jarak antara mereka. Arto berhasil menumbangkan 1 orang, disusul Seno yang juga berhasil membuat 1 orang tersungkur. Kini hanya tersisa Braja Seno dengan 1 muridnya. Noh, biarkan aku berhadapan dengan Braja Seno. Kau yakin toh, dia memiliki kemampuan yang hebat. Ini berhubungan dengan keluarga aku, Noh. Seno memandang Arto. Dari matanya Seno dapat melihat sebuah keyakinan yang membara. Arto ingin mengembalikan nama Wisanggeni yang sudah diinjak-injak dan selalu dihina oleh mereka. Baiklah, aku percaya sama kamu toh. Setelah mengalahkan anak buahnya, kau langsung saja menuju altar dan jangan pedulikan pertarunganku. Seno mengangguk. Arto menaruh kerisnya di pinggang lalu membacakan ajian tapak geni warisan keluarganya. Braja Seno terkejut melihat kemampuan Arto. Itu ajian tapak geni milik Wisanggeni. Apa kau? Ya, aku adalah penerus keluarga Wisanggeni. Dasar pengkhianat, akan kuhabisi kau di sini. Braja Seno dengan tangan yang sudah diselimuti api hitam mulai menyerang Arto. Pukulan mereka saling beradu antara api hitam dengan api tapak geni milik Arto. Dalam pertarungan yang membara, Arto menghadapi serangan Braja Seno dengan penuh keberanian dan ketegasan. Meskipun ilmu bela diri Braja Seno lebih unggul, Arto tidak gentar dengan keahlian yang dia pelajari dari warisan keluarganya. Ia mampu mengimbangi serangan lawannya. Aku tak menyangka kalau kau adalah penerus Wisanggeni. Jika sejak awal aku sudah menyadarinya, kepalamu pasti sudah terlepas dari tubuhmu. Jangan pernah merasa kalau dirimu lebih hebat dari orang lain. Dasar pengkhianat yang tidak tahu diri, merasa sok paling suci dengan memilih jalan yang berbeda. Padahal dulu keluargamu juga sama seperti kami. Braja Seno melancarkan serangan ke arah Arto, namun berhasil Arto tangkis dengan kedua tangannya.
Dalam sorot mata yang penuh dengan keberanian, Arto menyampaikan dengan tegas kepada Brajasena yang masih terus menganggap Wisanggeni sebagai pengkhianat. Ya, memang benar bahwa masa lalu Wisanggeni terdapat dalam bayang-bayang kegelapan dan kekejaman. Namun kami, keluarga Wisanggeni, telah memilih jalan yang berbeda. Kami tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu yang mengorbankan nyawa dan menindas seorang orang. Arto membalas serangan Brajasena. Setiap ayunan tangannya menciptakan cahaya merah di udara. Brajasena dengan kemampuan bela dirinya menangkis setiap serangan yang dilancarkan Arto. Kemampuanmu masih jauh di bawahku. Sementara itu di tempat yang berbeda, Seno berhasil menumbangkan satu orang anak buah Brajasena yang tersisa. Dirinya menoleh ke arah Arto, melihat Arto yang sedikit kewalahan berhadapan dengan Brajasena. Namun mengingat kata-kata Arto sebelumnya yang menyuruh dirinya untuk langsung menuju altar, Seno meyakinkan diri kalau Arto tidak akan kalah oleh Brajasena. Dirinya langsung bergerak menuju altar untuk menancapkan kembali keris jagal mayit. Sesampainya di depan altar, Seno memperhatikan tulisan aksara Jawa yang terukir di altar tersebut, berusaha memahaminya dan akan menambahkan beberapa mantra pengikat di altar tersebut. Alasan gurunya menyuruh dirinya untuk menuliskan mantra pengikat itu karena hal tersebut adalah kemampuan yang dimiliki Seno dari keluarganya. Dirinya mampu membuat segel baru ataupun memperkuat segel yang sudah ada. Setelah memahami setiap tulisannya berada di altar, Seno mulai menambahkan beberapa mantra menggunakan keris jagal mayit. Semoga saja mantra pengikat yang kubuat ini bisa menahannya. Huruf demi huruf Seno ukir secara detail hingga sampai di ukiran huruf terakhir. Seno merasa ada yang aneh dari keris jagal mayit ini. Ada apa ini? Kenapa keris ini bergetar? Seno menahan keris jagal mayit yang seolah ditarik seperti magnet. Tidak lama setelahnya, tiba-tiba sebuah ledakan yang menghancurkan dinding membuat semua orang terkejut. Arto dan Brajasena juga berhenti bertarung. Pandangan mereka mengarah ke tempat ledakan itu terjadi. Brajasena terbelalak seolah sadar dengan apa yang terjadi. Arto melihat Seno yang berusaha menahan keris jagal mayit dengan kedua tangannya. Loh, ada apa? Ada yang mau memanggil keris ini toh? Mata Arto melebar, sadar kalau keris itu berusaha menghampiri sosok yang muncul dari arah suara ledakan itu berasal. Tidak mungkin Arya dikalahkan olehnya. Manusia bodoh, kalian pikir ada yang bisa mengambil keris itu dariku? Patikolo Agni. Semua mata terbelalak ketika Patikolo Agni muncul dari balik kepulan debu reruntuhan, melayang di udara sambil merentangkan kedua tangannya. Getaran dari keris jagal mayit semakin intens hingga Seno tak mampu lagi menahannya. Kembalikan kerisku. Dalam sekejap, Patikolo Agni sudah berada tepat di depan Seno. Melihat hal itu, Arto langsung bergerak mendekati Seno. Namun dengan satu hentakan kaki, Patikolo Agni mengirimkan gelombang angin kencang yang membuat Arto kesulitan bergerak. Lepaskan keris itu dan segera menjauh. Namun sudah terlambat bagi Seno untuk menghindar. Patikolo meluncurkan pukulan ke arah Seno, membuatnya terpental jauh. Arto berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Seno, tapi karena serangan itu begitu kuat, Arto yang mencoba menahan Seno juga ikut terpental beberapa meter. Kamu tidak apa-apa? Tidak, aku baik-baik saja. Beruntung aku masih bisa memfokuskan energiku untuk melindungi wajahku. Jadi, dampaknya tidak fatal. Syukurlah. Tapi mengapa Patikolo bisa ada di sini? Apa mungkin Arya sudah kalah? Aku sendiri tidak yakin. Seharusnya Arya tidak akan kalah begitu saja. Mereka berdua merasa bingung dengan apa yang terjadi pada Arya. Mereka tahu bahwa Arya tidak mudah dikalahkan. Namun kehadiran Patikolo di sana membuat mereka khawatir dengan nasib Arya. Pemuda yang mencoba menahanku memang cukup tangguh. Namun pada akhirnya dia terkena seranganku hingga tertimbun di bawah reruntuhan. Tidak mungkin. Kau pasti mengada-ada. Lalu kenapa aku bisa berada di sini sekarang? Aku tahu kalau kau hanya menghindar darinya karena tidak mampu melawan. Kalau begitu, lebih baik kau menyusulnya ke neraka untuk memastikannya. Seharusnya kaulah yang menuju neraka, demi terkutuk yang gila kekuasaan.
Kalian memang manusia keras kepala, tidak ingin menerima kekalahan sehingga membuat berbagai alasan. Dalam situasi genting ini, Arto dan Seno menyadari bahwa mereka harus segera bertindak. Meskipun Arya belum terlihat, mereka berdua tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan sisa kekuatan yang mereka miliki, bersiap untuk melawan Patikolo dan mengembalikan kembali keris jagal mayit ke tempatnya. Rebut kembali keris ini dariku kalau kalian bisa. Arto dan Seno bersiap untuk menyerang Patikolo, namun tidak jadi tatkala melihat sebuah api hitam melesat ke arah Patikolo. Namun Patikolo dengan kesadarannya yang tajam hanya membutuhkan sekali kibasan tangan dengan mudah menghilangkan serangan api hitam itu. Siapa kau berani sekali menyerangku tiba-tiba? Aku salah satu peserta sayembara keris jagal mayit, Braja Seno dari Geni Ireng. Apa kau sudah cukup kuat untuk merebutnya dariku? Pertarungan antara Patikolo dan Braja Seno terjadi dengan intensitas yang tinggi. Patikolo dengan keahliannya yang tidak tertandingi dalam menggunakan keris jagal mayit, mengibaskan senjatanya berkali-kali menciptakan serangan-serangan mematikan yang sulit untuk dihindari. Meskipun Braja Seno mampu mengelak dari serangan langsung terhadap dirinya, anak buahnya tidak seberuntung itu. Anak buahnya yang sedang terkapar tidak sadarkan diri, tubuh mereka terbelah menjadi beberapa bagian akibat keganasan serangan Patikolo. Sialan kau, apa yang kau lakukan pada anak buahku? Inilah konsekuensi yang harus kalian terima jika tidak mampu merebut keris ini dariku. Braja Seno merasa kesal, namun percuma saja, dirinya bukanlah tandingan bagi Patikolo. Dalam satu momen ketika mereka saling melancarkan serangan, Braja Seno lengah dan keris Patikolo berhasil mengenai mata kirinya. Braja Seno melompat mundur sembari memegangi matanya yang terluka. Rasa sakit yang tajam menyeruak dalam dirinya. Mataku! Selagi Patikolo disibukkan dengan pertarungan melawan Braja Seno, Seno melihat kesempatan ini sebagai momen yang tepat untuk bertindak. Tuh, pinjam kerismu. Aku akan menyelesaikan mantra yang ada di altar. Dengan keris milik Arto di tangannya, Seno mulai melengkapi tulisan mantra yang belum selesai. Jika mantranya sudah ia selesaikan, dirinya hanya tinggal menancapkan kembali keris jagal mayit di altar tersebut. Noh, Braja Seno bisa tewas jika terus seperti itu. Aku akan mengalihkan Patikolo. Setelah aku menyelesaikan mantranya, kita serang bersamaan. Meski keluarga Wisanggeni selalu dihina ataupun dikatakan sebagai pengkhianat, namun jika melihat seseorang yang sedang dalam bahaya, hatinya seolah bergerak dengan sendirinya untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu. Seperti halnya Braja Seno saat ini. Tetap hati-hati toh. Braja Seno kewalahan bertarung dengan mata kiri yang sudah tidak bisa melihat lagi. Arto menyerang Patikolo dari samping menggunakan ajian tapak geni. Patikolo menghindar melayang di udara. Mau apa kau ikut campur? Jangan kau pikir dengan membantuku aku akan berempati pada Wisanggeni. Aku tidak peduli dengan itu. Aku hanya tidak bisa tinggal diam apabila ada nyawa seseorang dalam bahaya. Tidak usah sok bijak kau pengkhianat. Terserah kau saja ingin beranggapan apa. Aku tidak peduli. Arto bergerak menggunakan ajian tapak geni untuk menyerang Patikolo. Meski serangannya tidak cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan Patikolo, setidaknya ia berhasil mengalihkan perhatiannya, memberikan Seno waktu yang dibutuhkan untuk mengukir mantra di altar. Dalam situasi genting, setiap detik berharga dan Arto melakukan sebisanya untuk memastikan Seno dapat menyelesaikan tugasnya tanpa gangguan. Sementara itu Braja Seno, meskipun dengan satu mata yang tidak lagi bisa melihat, ia tetap bertarung dengan gigih. Rasa sakit dan kekalahannya tidak menghentikan semangatnya untuk melawan. Ia tidak hanya menyerang Patikolo, tetapi juga dalam momen-momen frustasinya, ia melancarkan serangan ke arah Arto. Ini menciptakan pertarungan tiga arah. Kurang ajar kau Braja Seno. Di sini tidak ada kawan, semua adalah lawan. Aku tidak mau bekerja sama oleh seorang pengkhianat. Rupanya kalian memiliki masalah internal. Lebih baik kau diam saja, demit. Arto dengan api yang berkobar di telapak tangannya menyerang Patikolo dari sisi kiri.
Sedangkan Braja Seno dengan ajian tapak geni ireng menyerang dari sisi kanan. Patikolo yang berada di tengah dengan santai menahan serangan mereka berdua dengan kedua tangannya, lalu melempar mereka berdua hingga menabrak pilar. Jika hanya dengan kemampuan itu, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Arto kembali bangkit menyekat cairan merah yang keluar dari ujung bibirnya. Tidak ada jalan lain. Aku harus menggunakan ajian para wiraga yang kulatih untuk menandingi ajian wiraga kencana milik Arya. Arto tidak ada pilihan lagi, dirinya harus menggunakan ajian para wiraga yang tadinya ia persiapkan untuk melawan ajian wiraga kencana milik Arya untuk mengimbangi kecepatannya. Arto menangkupkan kedua tangannya, lantunan mantra mulai terucap dari mulutnya. Perlahan telapak kaki Arto berubah merah hingga tiba-tiba api berkobar. Braja Seno terkejut. Dengan ajian para wiraga milik Arto, selama ini dia mengira kalau keluarga Wisanggeni hanya bisa menggunakan tapak geni saja. Kalian benar-benar anak muda yang mengejutkan. Dengan umur yang masih remaja, sudah mampu menguasai beberapa ilmu kanuragan. Kalian pasti akan berguna jika aku jadikan pusaka mayat hidupku. Arto mulai membuka mata. Tanpa basa-basi Arto melesat meninggalkan bekas tanah yang menghitam seolah terbakar. Dengan pukulan tapak geni, ia berhasil mengenai Patikolo hingga membuatnya mundur beberapa langkah. Braja Seno hanya bisa diam saja melihat pertarungan Arto dengan Patikolo yang bergerak begitu cepat. Bola matanya hampir tidak bisa melihat pergerakan mereka berdua. Namun di sisi lain, Arto yang menggunakan ajian Barawiraga tetap fokus memberi serangan. Dirinya harus menggunakan waktunya semaksimal mungkin sebab ajian Barawiraga membutuhkan energi yang besar. Terlebih lagi Arto belum terbiasa menggunakannya. Sementara itu Seno sudah selesai menyelesaikan ukiran mantra di altar. Meski hanya menambahkan beberapa ukiran, namun itu sudah membuat Seno kelelahan. Karena harus mengaliri energi di setiap ukiran yang ia buat, dirinya menoleh ke arah Arto yang sedang bertarung dengan Patikolo. Ilmu apa yang digunakan Arto itu? Aku baru melihatnya. Seno membicingkan matanya. Api yang berkobar di kaki Arto terlihat semakin meredup. Keringat mulai membasahi keningnya dengan nafas yang kembang kempis. Gawat, kalau aku tidak membantunya Arto akan dalam bahaya. Seno mulai duduk bersila. Tasbih kembar sudah terlilit di tangannya. Seno berusaha mengumpulkan energi kembali agar bisa membantu Arto. Pada apa bocah? Apa kau kehabisan tenaga? Jika harus mati pun, aku akan terus melawanmu. Kenapa kau gigih sekali? Padahal kau tahu kau tidak bisa mengalahkanku. Lebih baik kalian jadi pengikutku saja. Kehidupan kalian akan terjamin. Arto meskipun nafasnya tersengal-sengal dan tenaga yang hampir habis, menatap tajam ke arah Patikolo dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Dengan suara yang serak namun penuh keyakinan, ia menjawab tantangan Patikolo. Kau hanyalah setan terkutuk yang derajatnya jauh lebih rendah dari manusia. Untuk apa aku harus menjadi pengikutmu? Terlebih lagi bukan dirimu yang menentukan kehidupan seseorang. Setan sepertimu hanya akan menyesatkan, membuat kekacauan dan menciptakan penderitaan pada orang lain. Tidak ada yang derajatnya lebih tinggi dariku. Jika ada pun pasti akan aku lenyapkan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, bahwa kekuatan adalah kunci untuk mendapat segalanya. Kekuatan mungkin bisa memberimu kekuasaan, tapi tidak untuk kebahagiaan atau kedamaian sejati. Tidak ada yang sempurna selain Gusti Allah. Semua kekuatan di dunia ini, termasuk kekuatanmu, hanyalah titipan sementara. Dan kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Aku telah hidup lebih lama dari kalian semua. Aku telah melihat kerajaan bangkit dan runtuh. Dan selama itu, aku telah membuktikan bahwa kekuatan adalah segalanya. Aku tidak percaya dengan sang pencipta yang kalian bicarakan. Yang kupercaya hanyalah kekuatan untuk berkuasa. Dan dengan kekuatan itulah aku akan menguasai semuanya. Percaya pada kekuatan semata tanpa kebijaksanaan adalah kesalahanmu. Patikolo, kekuasaan yang kau banggakan itu rapuh
karena didasarkan pada ketakutan, bukan rasa hormat atau cinta. Sejatinya kekuatan yang abadi adalah kekuatan yang berada dalam ketenangan hati. Kebaikan dan nilai-nilai yang tidak dapat akan pernah kau mengerti dengan cara pandangmu. Kita lihat saja, bocah. Kita lihat apakah kebijaksanaan itu akan menyelamatkanmu dari kekuasaanku. Patikolo melesat pada Arto, mengarahkan ujung kerisnya ke arah kepala Arto. Arto berhasil menghindarinya, namun tidak untuk tendangan dadakan dari Patikolo yang mengarah ke perutnya. Arto kembali terhempas menabrak bebatuan. Telapak kakinya sudah tidak berkobar. Tenaganya sudah benar-benar habis. Untuk bergerak pun dirinya sudah tidak mampu. Patikolo bergerak perlahan mendekat ke arah Arto untuk mengakhirinya. Seno membuka mata kembali. Pemandangan di hadapannya membuat dirinya seketika berdiri dan berlari menuju Patikolo yang mendekat ke arah Arto untuk memastikan keadaannya yang sudah bersandar lemah di sebuah batu. Toh, kamu tidak apa-apa. Banyak sekali luka di tubuhmu. Sial, aku baru saja menggunakan kemampuan tasbih kembar untuk memulihkan diri. Butuh waktu untuk menggunakannya lagi. Seno bingung ingin berbuat apa pada Arto yang terbaring lemah dengan banyak luka. Kemampuan tasbih kembar yang digunakan untuk pemulihan baru saja ia gunakan. Dirinya membutuhkan waktu untuk menggunakannya lagi. Patikolo semakin mendekat, tidak ada pilihan lain lagi. Seno harus menghadapi Patikolo. Meski ia tahu kalau itu akan sia-sia saja karena perbedaan kekuatan yang signifikan. Jika ada Arya, mungkin ia bisa mengulur waktu untuk dirinya menggunakan kemampuan tasbih lagi. Seno menyerahkan takdirnya pada Yang Maha Kuasa. Ia berdiri untuk menghadang Patikolo. Walaupun hasilnya tidak akan memuaskan, dirinya tidak ingin mati karena menyerah. Ia percaya kalau Yang Maha Kuasa akan memberikan takdir yang terbaik pada dirinya. Entah itu mati atau akan muncul sebuah keajaiban. Seno berlari menuju Patikolo. Amalan pemutih sudah menyelimuti tangannya. Patikolo tertawa melihat usaha Seno untuk menghadang Patikolo menghabisi Arto. Kenapa kau ingin melindungi temanmu, padahal kau tahu hasilnya akan sama saja? Gusti Allah yang akan menentukan hasilnya. Bodoh, kau sama saja dengan kedua temanmu yang sudah kukalahkan. Berbicara mengenai takdir yang sudah ditentukan, padahal takdir kalian bisa kutentukan kapanpun aku ingin menghabisi kalian. Dengan napas yang teratur dan pandangan yang tajam, Seno menatap langsung ke dalam mata Patikolo, menunjukkan keberaniannya yang tidak tergoyahkan meskipun menghadapi ancaman maut. Kau mungkin memiliki kekuatan untuk mengambil nyawa, tapi kau tidak memiliki kekuatan untuk menentukan takdir orang lain. Sebuah pukulan keras Seno lancarkan, namun dengan mudah ditangkap oleh Patikolo. Seno tidak bisa melepaskan tangannya dari genggaman Patikolo. Beberapa pukulan keras menghujami tubuh Seno dengan serangan air yang membuatnya terhempas. Apa kau ingin melihat bagaimana aku menentukan takdir? Takdir kami, takdir setiap makhluk hidup, ditentukannya Maha Kuasa, bukan oleh makhluk terkutuk sepertimu. Seno kembali bangkit lalu berlari menuju Patikolo. Namun di tengah perjalanan, sebuah benda melesat dari sampingnya menuju arah belakang tempat Arto berada. Sadar akan hal itu, mata Seno terbelalak dan refleks berbalik arah. Akan tetapi, ia sudah terlambat. Keris itu sudah melesat lebih dulu menuju ke arah Arto. Tidak, Arto! Mata Seno terbelalak, cairan merah bermunceratan ke tanah. Keris jagal mayat menembus kulit dengan napas tersengal. Seno menyaksikan sebuah kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keris jagal mayat, senjata mematikan yang dilepaskan oleh Patikolo, ternyata tidak mengenai Arto. Sebaliknya, ia menancap di tangan seseorang yang telah mereka khawatirkan sejak tadi. Cairan merah yang bercucuran ke tanah bukan darah Arto yang tumpah, melainkan darah dari tangan orang yang menahan laju keris tersebut. Patikolo pun terkejut, matanya terbelalak melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Seorang pria muda yang sebelumnya ia kalahkan dan dianggap tidak mungkin bangkit lagi. Kini berdiri tegap dengan keris jagal mayit menancap di tangannya. Namun wajahnya tetap tenang dan tidak tergoyahkan.
Arya yang sempat dikalahkan dianggap sudah tidak berdaya kini kembali dengan kekuatannya lebih besar, siap untuk menghadapi Patikolo sekali lagi. Arya, tidak mungkin anak itu masih hidup. Patikolo masih tidak bisa mempercayai bahwa Arya masih hidup. Wajahnya memancarkan kebingungan dan keheranan. Seno menghampiri Arya yang terlihat lusuh namun tanpa luka sedikit pun di tubuhnya, kecuali luka di tangan yang tertancap keris jagal mayit. Tatapan Arya masih mengarah ke arah Patikolo dengan tangan yang masih meneteskan cairan merah. Seno dapat merasakan aura Arya yang sedikit berbeda, seperti bukan Arya yang dia kenal. Ya, kamu gak apa-apa? Arya masih terdiam dengan tatapan tajam yang mencabut keris jagal mayit yang tertancap di tangannya, lalu memberikannya pada Seno. Tancapkan keris ini ke altar, No. Aku yang akan menahan dirinya. Tapi, kamu... Tidak, aku tidak apa-apa, No. Kamu tidak usah khawatir. Arya menoleh ke arah Seno, tatapannya begitu meyakinkan. Seno menerima keris jagal mayit, lalu mengangguk dan segera menuju altar. Patikolo yang sebelumnya terkejut dengan kehadiran Arya seketika berpaling ke arah Seno yang sedang berlari menuju altar. Tidak akan kubiarkan kau menyegelku lagi. Patikolo melesat menuju Seno namun tiba-tiba terhenti. Arya sudah berada tepat di hadapan Patikolo. Jangan menghalangiku, bocah mencegelkan. Patikolo merasa kesal karena Arya menghadangnya lagi, seolah-olah kehilangan akal karena kehadiran Arya yang sebelumnya ia anggap sudah dikalahkan. Namun Arya tetap berdiri teguh, tatapannya yang tajam tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kau tidak akan bisa menghentikan kami. Kami akan mengakhiri kekacauan yang kau sebarkan. Patikolo yang kesal dan seolah kehilangan kesabaran mengayunkan tangannya yang penuh dengan energi hitam ke arah Arya, mencoba untuk menghancurkannya dengan satu serangan. Namun Arya dengan sigap menghindar dan membalas dengan serangan cepat yang membuat Patikolo terhuyung ke belakang. Bagaimana kau bisa bangkit kembali? Seharusnya tubuhmu sudah hancur tertimbun reruntuhan. Kau tidak perlu tahu bagaimana aku bisa selamat dari reruntuhan itu. Jangan berlagak kuat, bocah. Kau masih bukan tandinganku. Hasilnya akan sama saja seperti sebelumnya. Lalu kenapa kau sepanik itu melihatku berada di sini kembali? Apa kau sudah merasakan takut? Tidak ada yang aku takuti di dunia ini ataupun alam roh. Aku Patikolo Agni, pemimpin mutlak alam manusia dan alam roh. Patikolo menyerang Arya, kuku tangannya memanjang. Setiap serangannya seolah membentuk energi tajam yang menghancurkan segalanya. Namun Arya dengan tenang menghindari setiap serangan Patikolo, lalu melakukan serangan balik hingga membuat Patikolo mundur beberapa langkah. Arya yang dihadapi Patikolo saat ini berbeda dengan yang sebelumnya ia kalahkan. Setiap serangan yang dilancarkan Patikolo seolah sudah bisa Arya prediksi. Arya dan Patikolo keduanya terlibat dalam pertarungan yang sengit. Setiap serangan dari Patikolo dihadang dan dibalas oleh Arya dengan kekuatannya seimbang. Arya yang sebelumnya dianggap sudah dikalahkan kini berdiri dengan kekuatan yang tampaknya melampaui batas manusia biasa. Seolah-olah ia telah mendapatkan kekuatan baru selama pertarungan ini. Bagaimana mungkin kau telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Kau mungkin merasa dirimu tak terkalahkan, Patikolo Agni. Tapi sejarah telah membuktikan bahwa keangkuhan adalah awal kejatuhan bagi mereka yang merasa terlalu tinggi. Kau tidak tahu apa-apa. Jangan mengajariku mengenai sejarah masa lalu. Patikolo terus mengayunkan tangan dengan cakarnya yang panjang. Bebatuan candi terbelah menjadi beberapa bagian. Serangannya hampir sama seperti keris jagal mayit. Seharusnya kau tahu, banyak raja-raja di masa lalu penguasa yang tidak terkalahkan. Jatuh bukan karena kekurangan kekuatan, tapi karena keangkuhan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai semuanya, tetapi tentang memahami dan menghargai keseimbangan. Jangan bersikap seolah kau tahu mengenai sejarah masa lalu.
Mereka kalah karena terlalu lemah. Itulah yang membuatku mengorbankan jiwa pada keris jagal mayit untuk mendapatkan kekuatan mutlak. Kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah kebrutalan yang sia-sia. Kau mungkin kuat, Patikolo, tapi kau telah buta oleh keangkuhanmu sendiri. Kau tidak melihat kekuatan sejati yang berasal dari hati dan pikiran. Patikolo yang semakin marah dengan kata-kata Arya menyerang dengan lebih ganas lagi, namun Arya tetap tenang, menghindar dan membalas dengan serangan yang tepat dan efektif. Arya tidak hanya bertarung dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan kebijaksanaan dan pemahaman yang dalam tentang alam semesta dan keseimbangan di dalamnya. Pertarungan mereka semakin intens, tapi dengan setiap serangan yang dilancarkan, Arya semakin menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang dominasi, tapi tentang harmoni dan pemahaman. Aku akan perlihatkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. Patikolo menangkupkan kedua tangannya, tubuhnya perlahan melayang ke udara dengan aura hitam yang menyelimuti tubuhnya. Perlahan wujudnya berubah menjadi sangat menakutkan, lidahnya memanjang, taringnya tajam mengancam, mata merah menyala penuh dengan amarah. Rambut panjangnya berkibar-kibar seakan hidup memakai baju kebesaran seorang pati kerajaan. Kuku dan tangannya membesar, energinya meningkat secara signifikan. Dia membaca sebuah mantra, energi hitam mengumpul di ujung kepala tangannya. Akan aku akhiri permainan ini sampai di sini. Arya menyadari bahaya yang akan datang. Dengan tenang mengambil ancang-ancang tangannya yang sudah terlilit tasbih. Arya memejamkan mata, mulai melantunkan doa dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Tangan Arya berubah memerah, mengeluarkan asap putih yang menyebar ke seluruh kulit tangannya, dan tak lama kemudian energi putih mulai melapisinya. Bodoh, ajian Braja Musti andalanmu itu tidak akan mampu menghalangi seranganku. Patikolo dengan energi hitam yang sudah terkumpul melepaskan kepalan tangannya, mengirimkan gelombang energi hitam yang mengerikan menuju Arya. Arya dengan mata yang masih terpejam tiba-tiba membuka matanya memancarkan cahaya putih. Arya melompat ke udara, menghantamkan ajian Braja Musti yang dikombinasikan dengan kemampuan tasbih miliknya. Dua energi ini bertabrakan di tengah udara, menciptakan ledakan cahaya dan kegelapan yang dahsyat. Gelombang kecut dari tabrakan ini mengguncangkan tanah, memecah batu dan membelah udara. Kekuatan Arya yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan ketenangan berusaha menetralkan kekuatan hitam yang penuh keangkuhan dan kehancuran dari Patikolo. Sementara itu, Seno yang sudah berada tepat di hadapan altar tiba-tiba merasakan gelombang besar dari arah belakang tempat Arya berada. Angin yang berhembus kencang membuatnya sulit melihat apa yang sedang terjadi. Kekuatannya dahsyat sekali. Sebuah ledakan besar terjadi, tanah dan puing-puing bebatuan berterbangan di udara. Seno masih belum bisa melihat siapa yang menang dalam bentrokan besar itu. Ia mencoba memicingkan matanya, perlahan dari kepulan tanah yang berterbangan, satu orang meringkuk di tanah seolah kelelahan. Di udara, Seno juga melihat sosok dengan wujud yang mengerikan. Apa itu wujud asli Patikolo? Seno menegaskan penglihatannya. Orang yang meringkuk kelelahan itu adalah Arya. Nafasnya tersengal-sengal akibat bentrokan dahsyat tadi. Dia pasti sudah menggunakan seluruh kemampuannya. Sekarang giliran aku. Menyaksikan Arya yang tampak kelelahan dari pertarungan sengitnya dengan Patikolo, Seno bergerak cepat mendekati altar, memegang erat keris jagal mayit. Dia memulai prosesi penting dengan menaikkan keris tersebut menggunakan kedua tangannya sambil membacakan sebuah amalan. Udara di sekitar altar mulai bergetar seolah merespon kekuatan kata-kata yang diucapkan Seno. Energi murni dan kuat mengalir dari dalam diri Seno, mengalir melalui keris jagal mayit. Setelah menyelesaikan lantunan doa dengan penuh keyakinan dan harapan, Seno menancapkan keris jagal mayit kembali ke dalam altar. Sebuah cahaya misterius mulai muncul dari ukiran mantra yang berada di altar, memancarkan kilauan yang semakin terang dan meluas, memenuhi seluruh ruangan. Keris jagal mayit yang perlahan masuk ke dalam altar hingga hanya gagangnya yang terlihat. Cahaya dari altar menjadi semakin terang, membentuk sebuah perisai energi yang kuat di sekitar altar dan menyebabkan gelombang kekuatan di seluruh area.
Di sisi lain, Patikolo yang melihat Arya sudah kelelahan akibat bentrokan kekuatan, melayang mendekati Arya. Dirinya ingin mengakhiri pertarungan dengan merenggut nyawanya. Sudah kukatakan, kalau itu tidak akan bisa menandingi kekuatanku, dasar bocah bodoh. Arya tertawa kecil, dirinya mengangkat kepalanya yang tertunduk dengan senyuman yang merekah di wajahnya. Kenapa kau tertawa? Apa kau sedang menertawakan akhir hidupmu yang menyedihkan? Sudah kukatakan, kalau kami akan mengalahkan keangkuhan. Apa maksud perkataanmu itu? Arya menolehkan kepalanya ke arah altar tempat Seno menancapkan keris jagal mayit. Patikolo mengikuti arah pandangan Arya, matanya melebar tidak menyangka kalau kerisnya sudah berhasil ditancapkan kembali. Sialan, aku tidak sadar kalau dia sudah berada di sana. Tidurlah dengan nyenyak dan jangan pernah bangun kembali. Tidak. Akan kuhabisi dulu nyawamu. Patikolo mengangkat tangannya yang besar berusaha menyerang Arya. Dirinya berusaha mengakhiri nyawa Arya. Namun tiba-tiba sebuah keris yang diselimuti cahaya orange melesat menancap di tangan Patikolo. Apa ini? Arto, serangan terakhir yang dilancarkan Patikolo pada Arya sudah digagalkan. Cahaya dari altar semakin meluas hingga mencakup Patikolo. Perlahan tubuhnya mulai memudar lalu terhisap kembali ke arah altar. Tidak. Kalian benar-benar bocah yang menjengkelkan. Aku pasti akan membalasnya. Keris Arto yang tertancap di tangan Patikolo terjatuh di tanah. Arya bisa bernapas lega. Seno berhasil menyegel kembali keris jagal mayit. Dirinya segera menghampiri Arya yang terduduk lemah. Kamu tidak apa-apa, Yo? Tidak, aku tidak apa-apa. Lebih baik bantu Arto lebih dulu. Tapi luka di tanganmu sudah mengeluarkan banyak darah. Arya berdiri ingin menunjukkan pada Seno kalau dia tidak apa-apa meski luka di tangannya masih mengeluarkan cairan merah. Lihat, aku gak apa-apa, no. Tidak usah mengkhawatirkan aku. Gunakan kemampuan tasbihmu ke Arto lebih dulu. Kau ini selalu saja bertindak nekat. Ya wis, ayo kita hampiri Arto. Iya, kamu duluan. Seno berjalan lebih dulu, Arya menyusulnya di belakang. Seno hanya bisa melakukan kemampuan penyembuhan satu kali lagi. Energinya sudah benar-benar terkuras habis. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi kamu dari mana aja? Aku sampai khawatir mendengar dirimu sudah dikalahkan Patikolo. Tidak ada jawaban apapun dari Arya. Seno terus berjalan menuju Arto. Tepat saat sudah beberapa meter di dekat Arto, Seno kembali bertanya kepada Arya. Ditanyain malah diem aja. Masih belum ada jawaban dari Arya. Tidak lama kemudian terdengar seperti suara pohon pisang jatuh. Spontan Seno menoleh ke arah suara terjatuh tersebut. Di belakang Arya sudah terkapar dengan wajah yang begitu pucat. Arya yang masih sadarkan diri hanya mengacungkan jari jempolnya pada Seno seolah memberi kode kalau dirinya tidak kenapa-napa. Walaupun begitu, Seno tetap khawatir dengan keadaan Arya. Seno segera menghampirinya lalu membopong Arya menuju tempat Arto. Aku tidak apa-apa, no. Tidak apa-apa gundulmu. Wajahmu pucat banget itu loh. Cuma pusing, no. Seno dengan cepat membawa Arya ke sisi Arto. Menyadari keadaan Arya jauh lebih parah dari yang ia tunjukkan. Wajah Arya pucat pasi, napasnya tersengal dan luka di tangannya terus mengeluarkan darah yang tidak kunjung berhenti. Meskipun Arya mencoba menyembunyikan rasa sakitnya, mata yang mulai redup dan gerakan tubuhnya yang semakin lemah tidak bisa berbohong. Aku bilang aku tidak apa-apa, Seno. Tolong Arto dulu. Suara Arya hampir tidak terdengar. Dia berusaha tersenyum menunjukkan ketegarannya meski nyata bahwa setiap kata yang diucapkannya menguras sisa kekuatannya. Seno merasa bimbang. Di satu sisi ia ingin mengobati keinginan Arya untuk menyembuhkan Arto terlebih dahulu. Di sisi lain ia sadar bahwa kondisi Arya memerlukan pertolongan segera. Kamu bantu Arto dulu. Kan dia yang tumbang duluan.
Arto yang terbaring lemah tidak bisa membalas ucapan Arya, namun dari matanya yang melirik ke arah Arya seolah ingin menjitak kepala Arya karena meledeknya tumbang lebih dulu. Baiklah kalau begitu, biar ku hentikan dulu pendarahan di tanganmu itu. Seno segera mengambil seikat daun dari tas kain kecil yang selalu ia bawa. Tanaman yang ia gunakan adalah daun jarak yang mampu menghentikan pendarahan. Daun jarak memiliki warna hijau pekat dengan tekstur yang sedikit kasar dan tebal, kandungan getah di dalamnya yang kaya akan zat penyembuh. Seno mengambil beberapa helai daun lalu menumbuknya dengan batu hingga halus. Setelah getahnya mengental, Seno mulai membalurinya ke luka di tangan Arya. Seno dapat melihat dengan jelas lukanya cukup parah. Tulang tangan Arya bisa terlihat dengan jelas. Nyeri no. Tahan sedikit. Lagian gaya-gaya nahan keris pakai tangan. Lah pakai apa tuh no? Aku cuma refleks gak mikir apa-apa. Besok mikir dulu, jangan nekat. Bisa mati konyol kamu nanti. Arya hanya terdiam tidak membalas perkataan Seno. Arto yang melihat mereka hanya bisa tersenyum. Setelah memastikan bahwa pasta daun cukup menutupi seluruh area luka, Seno mengambil sepotong kain bersih dari tasnya. Kain itu tipis namun kuat, cocok untuk digunakan sebagai perban. Dengan perlahan ia membungkus luka Arya dengan kain tersebut, mengikatnya cukup erat untuk menjaga pasta daun jarak tetap pada tempatnya, namun tidak terlalu ketat hingga menghambat sirkulasi darah. Ini harusnya bisa menghentikan pendarahan dan mencegah infeksi sampai kita bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tetap diam dan coba jangan banyak gerak agar perbannya tidak bergeser. Arya hanya bisa mengangguk lemah menyadari bahwa tindakan Seno ini memberinya kesempatan yang lebih baik untuk pulih. Meskipun masih terasa sakit, kehangatan dan kenyamanan dari perawatan alami Seno memberikan sedikit lega dan harapan bahwa mereka akan bisa melewati ini. Setelah memastikan Arya sedikit lebih stabil, Seno beralih ke Arto yang masih terbaring lemah. Dengan tasbih kembar di tangan, dia duduk bersila di samping Arto, mengambil posisi yang memungkinkannya untuk berkonsentrasi penuh. Seno menutup matanya, mengambil nafas dalam-dalam dan mulai menggerakkan tasbih dengan ritme yang teratur. Setiap butir tasbih yang meluncur di antara jari-jarinya seakan membawa doa dan energi penyembuhan. Mulutnya bergerak pelan mengucapkan mantra kuno yang hanya diketahui oleh mereka yang terlatih dalam seni penyembuhan spiritual. Sekitar mereka udara mulai bergetar dengan energi yang tak terlihat, menggumpal dan mengalir ke dalam tubuh Arto. Cahaya halus mulai memancar dari tasbih, menyelimuti Arto dengan aura yang menenangkan. Wajah Arto yang sebelumnya pucat dan nyaris tidak bergerak perlahan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nafasnya yang semula tersengal kini menjadi lebih teratur dan warna alami kulitnya mulai kembali. Proses penyembuhan ini memakan waktu dengan Seno terus-menerus mengirimkan energi melalui tasbihnya. Keringat mulai membasahi dahi Seno menandakan usaha keras yang ia keluarkan dalam proses ini. Seno membuka matanya, nafasnya terengah-engah karena kelelahan. Tasbih di tangannya berhenti bergerak. Dan cahaya yang menyelimuti Arto perlahan menghilang. Arto meski masih terlihat lemah kini sudah mampu mengangkat kepala dengan lembut, menatap Seno dan Arya dengan rasa syukur yang mendalam di matanya. Terima kasih no. Memang sudah jadi tugasku toh. Jadi orang tuh yojo nyusahin toh. Arto menggerakkan tubuhnya lalu menyentil luka di tangan Arya. Wow, kayak kamu udah nyusahin aja. Sama-sama nyusahin, orang usah main salah-salahan. Arya dan Arto saling pandang. Mereka tertunduk tidak bisa membalas perkataan Seno. Ketiga sahabat itu, meski terluka dan lelah, merasakan ikatan persaudaraan yang semakin kuat di antara mereka. Sebuah ikatan yang telah teruji melalui cobaan dan pertempuran. Mereka tahu bahwa perjalanan ini jauh dari selesai. Tetapi dengan kebersamaan dan kekuatan yang mereka miliki, tidak ada halangan yang tidak bisa mereka atasi bersama. Setelah mengatasi tantangan yang hampir merenggut nyawa mereka, Arya, Seno, dan Arto akhirnya berhasil menuntaskan tugas yang diberikan oleh gurunya. Mereka bertiga dengan langkah yang masih tertatih-tatih namun penuh kebanggaan berjalan meninggalkan tempat sayembara jagal mayit yang mengerikan.
Sepanjang perjalanan menuju portal keluar, pemandangan yang mereka saksikan sungguh mencekam. Banyak mayat bergelimpangan dan cairan merah terhampar di mana-mana, menjadi saksi bisu pertarungan sengit yang telah terjadi. Namun dari semua peserta, hanya mereka bertiga yang tersisa dan berhasil keluar. Brojoseno saingan mereka sepanjang sayembara entah kemana perginya. Mungkin dia selamat atau mungkin dia telah menemui nasib yang sama seperti para peserta lainnya. Tidak ada yang tahu pasti, namun yang penting bagi Arya, Seno dan Arto adalah bahwa mereka berhasil keluar dengan selamat, meskipun dengan luka dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Sebelum kembali ke padepokan, mereka memutuskan untuk mampir ke warung kopi tempat mereka pernah istirahat sebelum memulai petualangan ini. Pemilik warung kopi seorang pria parubaya yang sudah cukup lama mengenal dunia petualangan dan para peserta sayembara. Ia terkejut melihat hanya mereka bertiga yang kembali dengan tatapan yang penuh rasa takjub dan kekaguman. Dia mendengarkan cerita singkat mereka tentang apa yang terjadi. Luar biasa. Kalian benar-benar anak muda yang menakjubkan. Ini berkat Ridho yang Maha Kuasa, Pak. Sejak saat itu, pemilik warung itu menyebut mereka dengan sebutan 3 pendekar Trimukti. Kata Tri yang berarti 3 dan Mukti yang berarti terbebas atau selamat menjadi nama yang sempurna untuk menggambarkan perjuangan mereka. Mereka bertiga 3 pendekar muda yang berhasil melewati tragedi sayembara Jagal Mayit. Kini tidak hanya menjadi legenda di kalangan padepokan ilmu batin, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang keberanian, persahabatan, dan juga keteguhan hati. Kisah 3 pendekar Trimukti ini tersebar luas dari mulut ke mulut hingga ke seluruh penjuru negeri. Mereka menjadi simbol harapan bahwa di tengah kegelapan dan kesulitan masih ada cahaya yang bisa menuntun keluar. Dan bagi Arya, Seno, dan Arto, petualangan ini telah mengikat mereka dalam sebuah persaudaraan yang tidak akan pernah terpisahkan. Sebuah ikatan yang akan terus mereka kenang sepanjang masa. Setelah ini, apa yang akan kalian lakukan? Aku ingin kembali ke desaku untuk meneruskan warisan keluarga Wisanggeni. Kalau kamu, No? Entahlah, mungkin aku akan menuju Tanah Pasundan. Aku masih ingin mencari tahu tentang leluhurku. Kamu sendiri mau kemana, Yo? Aku ingin pulang. Ada yang ingin aku tanyakan pada bapakku tentang sosok berjubah putih yang membantuku sewaktu tertimbun reruntuhan. Tapi sebelum itu, aku akan menuju desa Loro Sukmo untuk mengembalikan jepit rambut milik gadis yang kita tolong waktu itu. Kamu kesemsem, Yo, sama gadis itu. Enggak tahu, toh. Tapi entah mengapa SMS selalu muncul di kepalaku. Alah, gayamu, Yo. Dengan tawa yang menggema di antara pepohonan dan kenangan, persaudaraan yang terbentuk di antara mereka melalui ujian dan kemenangan telah menjadi pondasi yang tidak tergoyahkan. Sebuah cerita yang akan terus hidup melewati masa dan generasi. Kita mungkin berpisah jalan, tapi ingat, ikatan kita tidak akan pernah terputus. Suatu saat nanti kita akan bertemu lagi, membawa cerita dan pengalaman baru. Mereka bertiga dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih bijak melangkah ke masa depan yang tidak terbatas, membawa kisah keberanian, persahabatan, dan harapan. Pendekar Trimukti, 3 saudara tidak sedara yang ceritanya akan terus bergema sebagai saksi atas kekuatan hati yang tidak pernah pudar. Dan begitu, cerita tentang mereka tersebar luas menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi, tentang bagaimana cahaya selalu dapat ditemukan bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Di lereng Gunung Lawu, di mana udara dingin menyelimuti malam dan gemerlap bintang berteman rembulan, di bawah langit malam yang luas, seorang pria duduk sendirian di teras rumahnya, terpaku pada keindahan alam semesta yang menghiasi kegelapan. Tangan kanannya terlilit perban tebal menjadi saksi bisu atas tragedi yang telah berlalu. 2 bulan telah berlalu sejak kejadian yang mengubah segalanya, meninggalkan luka yang dalam namun juga pelajaran yang tidak ternilai.
Dirinya adalah seorang pejuang yang rela mengorbankan diri demi keselamatan orang lain. Dalam satu malam yang menentukan di tengah ritual kuno yang berakhir dalam kekacauan, dia berdiri sebagai benteng terakhir antara bahaya dan nyawa yang tidak bersalah. Meskipun akhirnya harus membayar harga yang mahal, kehilangan lebih dari sekedar bagian dari dirinya, namun tak sedikit pun rasa penyesalan muncul dalam dirinya. Baginya setiap nyawa yang bisa dia selamatkan adalah kemenangan, dan luka yang ia derita dalam medali kehormatannya tidak terlihat. Di tengah keheningan malam itu, di hadapannya hanya terbentang kegelapan yang dialiri cahaya bintang dan bulan. Dia mulai merenung, pertanyaan besar berkecamuk dalam benaknya. Menguji kebulatan tekad dan kekuatan hati yang selama ini menjadi pegangannya, apakah dia masih bisa menyelamatkan orang lain lagi di tengah keterbatasan yang kini dia hadapi. Ketika angin lembut berhembus membawa kesegaran malam yang unik di lereng Gunung Lawu, suasana hening seketika menjadi lebih hidup. Pria itu yang tengah tenggelam dalam renungannya tentang takdir dan pelajaran hidup merasakan perubahan di udara. Ada kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang lembut namun terasa sangat nyata dari belakangnya. Tanpa suara, sosok wanita berkebaya merah dengan selendang kuning melayang mendekat. Sari, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba ke sini? Aku hanya ingin memastikan keadaanmu. Wanita itu tidak bisa tenang karena selalu memikirkanmu. Laras? Memangnya siapa lagi? Katakan saja pada dirinya kalau aku baik-baik saja. Kau mungkin bisa membohongi pemikirannya dengan kata-kata itu. Tapi batin seorang wanita terhadap orang yang sangat dicintainya tidak akan bisa dibohongi, Mahendra. Mahendra menarik nafas dalam, merenungkan kata-kata Sari. Ada kebenaran dalam suaranya, satu kelembutan yang menembus lebih dalam daripada sekedar kata-kata. Ia menoleh ke arah Sari, mencoba membaca ekspresi wajahnya yang tenang namun penuh empati. Aku tahu. Aku hanya tidak ingin Laras terlalu khawatir. Katakan saja padanya kalau aku akan sembuh secepatnya. Sari duduk di samping Mahendra. Keduanya sama-sama menatap langit malam yang terhampar luas. Udara dingin lereng Gunung Lawu menambah kesan damai pada malam itu. Sari dengan pandangan yang lembut menoleh ke Mahendra yang tersenyum ke arah langit. Matanya sedikit berkaca, seolah ada ribuan kata yang ingin diungkapkan namun tak mampu terucap. Mahendra, pengorbananmu itu sesuatu yang luar biasa. Kau merelakan kehidupanmu, mempertaruhkan segalanya agar orang lain tidak menderita, tanpa memikirkan kehidupanmu sendiri ke depannya seperti apa. Kita semua punya peran masing-masing dalam kehidupan ini, Sari. Jika peranku adalah untuk melindungi dan meringankan beban orang lain, maka aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Sakit fisik ini hanya sementara, tapi jika aku bisa mencegah penderitaan yang lebih besar, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Sari menatap wajah Mahendra yang terlihat tegar meski ada sedikit kesedihan di matanya. Keteguhan Mahendra membuat Sari kagum. Dirinya tidak menyangka kalau di zaman seperti ini masih ada seseorang yang lebih mementingkan menolong orang lain daripada menolong dirinya sendiri. Kenapa kamu tersenyum sembari menatap langit seperti itu? Melihat langit malam yang begitu luas membuat aku sadar betapa kecilnya masalah kita dibandingkan dengan keindahan alam semesta ini. Keduanya terdiam merenung dalam kesunyian malam yang hanya ditemani suara angin dan sesekali kicauan serangga. Malam itu di lereng Gunung Lawu ada pelajaran berharga tentang pengorbanan, keberanian dan kebaikan hati yang terukir tidak hanya di hati Mahendra dan Sari, tapi juga sebagian dari cerita kehidupan yang lebih besar. Sari berpaling menatap tangan Mahendra yang terluka. Dirinya merasa kalau ada yang aneh pada luka Mahendra. Mahendra, apa aku boleh melihat luka di tanganmu? Ada apa memangnya? Entahlah. Ini hanya perasaanku saja atau apa. Aku merasa seperti ada yang aneh dari luka yang kau terima itu.
Mahendra terdiam berpaling ke arah Sari, melepas perban yang melilit luka di tangan kanannya, lalu menunjukkannya pada Sari. Tidak mungkin. Ini... Sari terbelalak melihat luka Mahendra yang semakin menghitam. Dari penglihatannya, Sari melihat ada aura hitam yang menggerogoti Sukma Mahendra. Ada apa, Sari? Kutukan Sukma Leleno. Sukma Leleno? Maksudnya, Sari, itu adalah ilmu hitam yang digunakan pada kerajaan zaman dahulu untuk melumpuhkan musuhnya dengan perlahan. Kutukan ini tidak hanya mengikis kekuatan fisikmu, Mahendra, tapi juga akan perlahan-lahan mengambil alih pikiran dan jiwamu, membuatmu lemah tidak hanya secara fisik tapi juga mental. Jika tidak segera diobati, kutukan ini bisa membuatmu terjebak dalam kegelapan abadi, hilang kendali atas dirimu sendiri. Mahendra terkejut mendengar perkataan Sari. Dia tidak menyangka kalau dampaknya justru akan jauh lebih berbahaya. Mahendra yang sebelumnya sudah merelakan kehilangan satu tangannya kini jadi khawatir sebab tidak hanya tangannya saja yang akan hilang, namun juga jiwanya. Lalu, apa yang harus kulakukan untuk melenyapkan kutukan ini? Apa aku harus menggunakan amalan pemutih? Percuma saja. Kutukan itu tidak akan hilang dengan hanya kau bacakan amalan pemutih. Seharusnya batu panca ireng dan hijau bisa menyembuhkannya. Tapi batu itu sudah aku gunakan untuk membuat segel baru di alas talangan, Sari. Apa tidak ada cara lain lagi? Ada satu cara, tapi aku belum tahu di mana tempatnya. Ini adalah sebuah tempat legenda yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tempat apa itu, Sari? Sendang Loro Sukmo. Sari melanjutkan penjelasannya dengan lebih detail. Sendang Loro Sukmo terletak di desa Loro Sukmo, sebuah desa yang tersembunyi di tengah hutan di timur. Tempat itu sangat khusus dan dipercaya sejak zaman dahulu sebagai tempat penyembuhan bagi mereka yang terkena serangan gaib. Yang menyerang langsung ke Sukma atau roh seseorang. Kata Loro berarti sakit dan Sukma adalah Sukma. Jadi Sendang Loro Sukmo bisa diartikan sebagai sumber air untuk menyembuhkan Sukma yang sakit. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa ke sana? Desa Loro Sukmo berada di tengah hutan timur. Desa tersebut sangat terisolasi dari kehidupan luar. Sari menjelaskan untuk menuju ke sana Mahendra harus melewati sebuah hutan keramat yang terkenal dihuni banyak makhluk halus. Mereka akan menghalangi siapapun yang memiliki niatan menuju Sendang Loro Sukmo. Tapi jika tidak ada niatan menuju Sendang, hutan itu hanyalah hutan biasa. Tidak ada yang menghalangi dirinya. Meski kau menyembunyikan niatan menuju Sendang Loro Sukmo, penghuni hutan tersebut dapat merasakannya dan akan langsung menghalangimu. Mereka memang diperintahkan untuk menjaganya agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang sesat dan akan menyebabkan kemusyrikan. Karena pada dasarnya, kesembuhan hanyalah kuasa Gusti Allah. Kau harus memiliki keyakinan itu. Jika tidak, percuma saja mereka tidak akan membiarkanmu menuju ke sana. Mahendra terdiam berpaling memandang ke langit. Di tengah kekhawatirannya menderanya, ia merasa ada semacam ketenangan yang datang bersamaan dengan pemahaman baru. Mungkin ini memang petunjuk dari Yang Maha Kuasa, sebuah respon atas doa, kesabaran, dan keteguhan hati yang telah ia panjatkan selama ini. Dengan segala kesulitan yang menghadang, mungkin ini adalah jalan yang harus Mahendra lalui untuk menemukan arti sesungguhnya. Bahwa dalam setiap ujian selalu ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Dengan secercah harapan, Mahendra menatap Sari. Sari, aku akan pergi ke Sendang Loro Sukmo. Cari tahu dulu mengenai tempat itu. Kurasa Simbahmu tahu mengenai tempat tersebut. Baiklah, besok aku akan ke tempat Simbah dan aku akan menanyakannya. Tapi Mahendra... Sari menoleh ke arah Mahendra dengan tatapan tajam. Mahendra terkejut dengan perubahan sikap Sari. Ada apa, Sari? Kau harus menemui Laras terlebih dahulu agar dirinya tidak terus merasa khawatir. Nafsu makannya berkurang karena memikirkanmu. Mahendra menderingai ke arah Sari. Entah mengapa Sari terlihat seperti seorang ibu untuk Laras. Sekarang kamu udah jadi ibu angkatnya Laras nih.
hanya tidak ingin tubuhnya terus bersedih, itu akan berefek pada diriku yang sudah menyatu dengan dirinya. Cie, bisa aja ngelesnya. Sudahlah, aku pergi saja. Terserah dirimu ingin berucap apa. Ingat, temui dia secepatnya. Iya, lusa aku temui Laras. Sari melayang menuju kegelapan lalu menghilang begitu saja. Mahendra masih meringis karena Sari dan Laras sudah bisa saling menjaga perasaan, tidak seperti sebelumnya yang selalu sensi ketika Mahendra sedang bersama Laras. Dengan keputusan yang sudah bulat di hatinya, Mahendra mengerti bahwa perjalanan yang akan ia tempuh bukanlah sembarang perjalanan. Ia akan menghadapi lebih dari sekedar rintangan fisik. Ini adalah perjuangan melawan takdir yang telah mencoba merenggut banyak hal darinya. Desa Loro Sukmo dengan sendang Loro Sukmo sebagai tujuannya bukan hanya akan menjadi tempat untuk menyembuhkan kutukan Sukmo Leleno di tangannya, tapi juga sebagai medan untuk membuktikan bahwa dalam setiap diri manusia terdapat kekuatan yang mampu mengatasi cobaan seberat apapun itu. Malam itu dengan langit yang menjadi saksi, Mahendra menetapkan hati ia harus segera sembuh, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mereka yang telah mempercayakan harapan dan doa pada dirinya. Sayembara jagal mayit akan dihadiri oleh simbahnya dan teman-temannya, menjadi titik balik yang ingin ia saksikan tidak sebagai penonton, tapi sebagai partisipan yang memiliki kekuatan penuh. Takdir yang maha kuasa telah dirancang dengan segala keajaiban dan misterinya akan menuntun Mahendra tidak hanya kembali pada jalan yang seharusnya ia lakukan, tetapi juga membawanya pada pemahaman baru tentang kehidupan dan peranannya di dalamnya. Dalam setiap langkahnya, Mahendra akan menentukan bahwa kekuatan terbesar terletak dalam keyakinan pada kebaikan, keberanian untuk menghadapi takdir, dan keteguhan hati dalam mengarungi kehidupan. Sekian, terima kasih buat Ristori yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.